selamat malam sedulurku semua. Terinspirasi dari Pak Untung ini. Halo Pak Untung, sehat selalu. Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya mengerutu pangku. Lebih percaya cara-caraku, diragukan rencana Sang Maha Penentu. Oke. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak ingin menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Nah, waktu hal buruk datang berturut-turut. Semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapapun absurdnya, tiada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak ingin menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya ku pakai akal sehat. Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Oke, sedulurku, untungnya ya. Ini terima kasih buat Pak Untung. Bukan gitu ya. Jadi saudara-saudara kita yang merasa beruntung bisa survive dalam suatu krisis gitu ya, sedulurku ya. Jadi kadang kita berpikir untungnya. Jadi dalam menghadapi suatu krisis itu kadang-kadang orang menghadapi suatu kondisi yang panik gitu ya. Dalam suatu krisis ya. Jadi kadang panikan itu setelah situasi krisis yang kita hadapi, ya tentu saja muncul yang namanya panik tapi silent. Panik tapi silent. Apa itu? Jadi kadang-kadang kita perlu cermati hal itu. Kita lagi panik nih. Sebenarnya lagi panik, tapi ini ada silent symptom yang gak kita sadari. Gitu ya, seluruh gue. Jadi yang pertama bisa kita lihat adalah ada yang ketakutan dari diri kita bahwa kita akan kehilangan kontrol diri. Gak enak banget kan? Nah, itu yang dirasakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kepanikan atau setelah krisis, jadi panik. Terus kemudian kadang-kadang muncul juga nih namanya racing thoughts atau ya intrusive thought, atau ya kadang merasakan bingung, ya nggak logis, atau kadang-kadang ketakutan. Itu yang dirasakan, tapi hanya terlihat silent, tapi dia ada racing thought, kemudian ada confusing, bingung, terus sesuatu yang nggak logis ada, terus kemudian atau ketakutan. Kemudian dari gejala dari panik yang silent ini diantaranya adalah merasa tidak terkoneksi dengan dunia luar atau reality, atau tidak terkoneksi dengan dirinya, sudah out of mind gitu ya. Ya gitulah seluruhku. Jadi kasihan sekali. Kadang situasinya terlihat seperti dreamlike. Jadi ini kayak mimpi bener apa enggak, atau malah terjadi dipersonalisasi. Kadang begitu ya seluruhku ya. Nah, ada nggak seperti itu? Dan seringkali muncul juga yang namanya bukan tarik kecak, bukan, tapi tremor. Ya, tremor, dari shaking atau trembling. Ya bukan. Jadi begitu ya seluruhku ya. Jadi kadang-kadang setelah muncul gemeteran seperti itu, panik yang
ya yang silent tadi, panic attack yang silent tadi juga merasakan space out gitu ya, terus kemudian kehilangan konsentrasi, nggak bisa mikir straight lurus gitu ya. Jangan-jangan kamu lagi silent panic attack ya, gitu. Nah, ini yang bisa dirasakan sedulurku semua. Juga ada hal yang sangat ini nih, ya menyebalkan juga, tapi ya sangat serem juga. Dia merasakan adanya malapetaka yang akan datang. Horor banget kan. Nah, gitu sedulurku semua. Makanya kita tandain tuh jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai itu membuat kita merasakan nggak enak banget di dalam pikiran, dalam perasaan. Nah, itu ya sedulurku ya. Terus kemudian adanya kewalahan menghadapi situasi, terus kemudian dan merasakan bahwa sesuatu yang jelek bakal terjadi gitu ya. Jadi nggak cuman perasaan akan adanya malapetaka, ya benar malapetaka, tapi ini lebih kecil lagi, ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi perasaan akan sesuatu terjadi yang buruk, gitu ya. Makanya ya ini perlu kita cermati. Dan paling penting kita lihat bahwa beberapa gejala yang sering kita lihat biasanya kadang-kadang saudara-saudara kita itu merasa mual, mungkin ya rasa napasnya agak sesak seperti itu, atau tidak terlalu terlihat sesak sih, tapi dia merasakan nggak enak ya, atau deg-degan ya, atau gimana. Nah, jadi seperti itu perlu kita cermati. Jangan-jangan saudara kita, sedulur kita ini merasakan silent panic attack. Nah, jadi setelah adanya krisis tadi, seperti yang ketika ditinggal seseorang ataupun ada masalah kerjaan atau yang lainnya, nah timbul panic attack, silent panic attack, gitu ya seluruh. Tapi ketika seperti itu nggak boleh menyerah. Kita dukung saja saudara-saudara kita yang sedang menghadapi hal itu. Jangan sampai kita malah gimana sih lu, nggak boleh gitu ya seluruh ya. Tetap kita bantu, kadang kita ajak ke ya dokter, psikiater ya, apalagi ke psikolog klinik boleh ya. Tapi ketika sudah benar-benar sangat mengganggu fungsinya dia secara fungsional, baik pekerjaan, fungsi bersosialisasi dia, atau barangkali mungkin malah terjadi deteriorasi, tapi nggak sampai seperti itu ya. Nah, ayo kita ajak menuju pengobatan yang lebih baik. Gitu ya seluruh ya. Tetap waras dan gaspol. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Gitu ya. Nggak berputar dan nggak boleh menyerah. Bumi tetap berputar dan nggak boleh menyerah. Semangat selalu.